mungkin pada musim dingin, bulan Desember, domba-domba digembalakan di padang pada waktu malam hari. Nah, pandangan-pandangan inilah yang kemudian selalu didengung-dengungkan oleh sekte-sekte Kristen asbak. Asbak itu asal beda dengan ajaran Katolik. Mengapa bukan pada bulan Desember? Yesus lahir di kota Bethlehem di Yudea. Injil Lukas melaporkan, di daerah yang sama itu juga ada gembala-gembala yang tinggal di tempat terbuka dan sedang menjalankan giliran jaga atas kawanan mereka pada waktu malam. Ini bukan hal yang tidak lazim. Kawanan ternak harus menghabiskan sebagian besar waktu sepanjang tahun di udara terbuka, kata buku Daily Life in the Time of Jesus. Tetapi, apakah para gembala akan berada di luar bersama kawanan ternak mereka pada malam yang dingin di bulan Desember? Buku itu mengatakan, mereka melewatkan musim dingin dalam penaungan. Dan dari sini saja jelas bahwa tanggal yang biasa untuk Natal pada musim dingin tidak mungkin benar, karena Injil mengatakan bahwa para gembala berada di padang. Mana mungkin pada musim dingin, bulan Desember, domba-domba digembalakan di padang pada waktu malam hari. Nah, pandangan-pandangan inilah yang kemudian selalu didengung-dengungkan oleh sekte-sekte Kristen asbak. Asbak itu asal beda dengan ajaran Katolik. Sebab semuanya itu kan muncul tanpa disadari sebetulnya karena anti Katolik. Nah, saksi Yehova dan macam-macam itu kan kalau menurut saya ya tidak sebanding dengan gereja-gereja kuno lah, itu kan asbak itu. Di mana orang sekedar membuat teori asal beda dengan gereja Katolik, karena yang menjadi sasaran itu adalah gereja Katolik. Lalu membuat teori tadi, tidak mungkinnya Yesus itu dilahirkan pada bulan Desember karena ada domba-domba yang digembalakan di padang pada waktu malam hari. Padahal, saudara bisa cross-check sendiri. Misalnya pada data sejarah yang kuno. Misalnya traktat-traktat dalam Talmud. Ini saya tunjukkan apa yang disebut domba-domba yang digembalakan di padang pada waktu malam. Itu bukan domba-domba biasa. Di dalam hidup orang Yahudi atau kebiasaan orang Yahudi di Timur Tengah, itu ada domba yang dikenal dengan domba-domba biasa yang digembalakan di padang. Itu dikenal dengan elu hen bayitot. Bayit itu artinya rumah, bayitot itu rumah-rumah. Dan malam harinya dikandangkan ke rumah-rumah. Itu yang disebut domba-domba rumahan biasa. Lalu ada domba-domba yang lain lagi yang disebut eluhen midbariot. Midbar itu artinya padang gurun. Ya, domba-domba di padang gurun. Di situ masih ada dua jenis. Pertama, domba-domba yang digembalakan di padang biasanya dimulai pada musim semi. Ya, kira-kira pada hari Paskah Yahudi sekitar bulan Nisan atau bulan April, sampai nanti dikandangkan kembali itu pada turunnya hujan pertama pada bulan Markheswan, kira-kira sejajar dengan Oktober. Itu yang selalu digaungkan oleh sekte-sekte anti Natal yang saya sebut sekte asbak tadi.
Tapi yang kedua orang lupa bahwa yang disebut dengan domba-domba yang digembalakan pada malam hari di padang itu adalah domba-domba khusus yang memang dibuat untuk konteks kepentingan bait Allah. Jadi upacara korban di bait Allah. Itulah yang disebut dalam traktat Beisa 40b. Luhen mitbariot, domba-domba yang digembalakan di padang, kol siyasiot, viruot befer nikinasot lihasuf lo bimot hakamah velo bimot ha gesamim. Yang artinya apa? Yaitu domba-domba yang digembalakan di padang baik pada waktu siang malam maupun pada saat musim panas maupun musim dingin. Nah, domba-domba ini di mana diletakkan? Antara kota Yerusalem menuju ke Migdal Eder. Dan Migdal Eder itu artinya menara kawanan domba, dekatnya kubur Rahel. Karena menurut pengharapan mesianis bangsa Yahudi, Mesias akan menyatakan diri di Migdal Eder. Mesias akan menampakkan diri di Migdal Eder. Makanya nubuat Nabi Mika, wahai menara kawanan domba, dalam Targum Yonatan diartikan wahai Mesias Israel. Itu maknanya. Dengan berita gembira hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, disampaikan kepada para gembala. Itu mereka yang paling dekat sehari-hari dengan ibadah korban di Baitul Maqdis atau Bet Hamikdas atau Bait Suci di Yerusalem. Dan ini jelas, literaturnya itu jelas, bukan sekedar angan-angan teologis yang dibalut dengan kesalehan, tidak. Ya, saya berikan contoh. Di mana itu disebutkan dalam traktat Sekalim. Itu disebutkan binatang-binatang yang dimaksudkan digembalakan di padang itu adalah Behemah, Seni, Mitsef, Mirusalayim, Ve'at, Migdal Eder. Yaitu binatang-binatang yang digembalakan dalam suatu tempat yang khusus, maksudnya dari kota Yerusalem menuju ke Migdal Eder. Dan antara kota Yerusalem dan Migdal Eder itu ada tempat yang sekarang disebut Bet Sahur. Catatan ini sudah terjadi pada abad-abad awal Masehi. Misalnya sejarawan Eusebius dari Kaisarea. Dia mengunjungi kota Bethlehem dan mengatakan itu Migdal Eder tempat Mesias menyatakan diri. Dan kemudian setelah gereja mendapatkan kebebasan beragama, maka mulailah dibangun situs-situs bersejarah di Padang Gembala. Pertama didirikan oleh gereja Yunani, Bizantium Ortodok. Kemudian pada zaman modern ini oleh Antonio Barluzzi, seorang arsitek yang terkenal di Italia, di atas reruntuhan kuno itulah dibangun gereja Padang Gembala yang dulu dikenal sejak zamannya Eusebius dari Kaisarea. Ini faktanya. Lalu pertanyaannya, mungkinkah pada bulan Desember itu yang biasanya turun salju sebentar-sebentar. Di Israel Utara, misalnya di Hermon, itu biasanya memang tahunan turun salju. Tetapi Bethlehem itu adalah wilayah yang cukup hangat, ya. Bukan wilayah pegunungan, tapi wilayah padang gurun. Jadi kita melihat bahwa wilayah utara itu wilayah yang bersalju, mungkin salju tahunan. Tetapi Bethlehem itu adalah wilayah padang gurun, di mana suhunya rata-rata antara 5,5 derajat Celcius sampai 13-an derajat Celcius. Dan itu masih hangat. Maka bukan setiap tahun turun salju itu pandangan yang salah. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah tidak mungkin Tuhan memilih hari yang baik, hari yang cerah, tanpa hujan, tanpa cuaca buruk pada saat Sang Putra Yesus Kristus itu lahir ke dunia? Setelah genap waktunya Allah telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum Taurat. Ini ada waktu yang
Memang khusus diberikan Tuhan. Dan waktu-waktu seperti ini berkaitan dengan munculnya, tampilnya tokoh-tokoh besar dalam kehidupan bangsa Yahudi. Misalnya ya, saya berikan contoh. Hanukah. Hanukah itu adalah perayaan penahbisan Bait Allah. Dan itu dilakukan sejak masa Makabi. Bait Allah atau Baitul Maqdis pernah dinajiskan luar biasa oleh Raja Syria Antiochus Epiphanes. Tanggal 25 bulan Kislev tahun 164 sebelum Masehi. Makabe dan saudara-saudaranya membebaskan Baitul Maqdis dari pelecehan yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes dengan memasang patung-patung bangsa Yunani. Nah, makanya sejak saat itu diperingati perayaan penahbisan Baitul Maqdis, perayaan penahbisan Bait Suci di dalam bahasa Ibrani disebut Hanukah. Nah, satu peristiwa yang menarik pada perayaan Hanukah itu selalu orang Yahudi merayakan dengan kaki dian yang bercabang 9. Menggambarkan apa itu? Suatu peristiwa ketika penyucian kembali Bait Allah, bejana-bejana yang sudah dipersembahkan kepada berhala dibuang, lalu yang baru-baru itu kemudian dipasang kembali untuk melakukan penahbisan selama 8 hari 8 malam. Minyak zaitun hanya tersisa untuk 1 hari 1 malam saja, tapi karena the miracle of Hanukah, maka itu bisa berlangsung sampai 8 hari 8 malam perayaan. Maka itulah mereka melakukan refleksi teologis. Pasti ada cahaya di atas cahaya yang menyalakan ke-8 kaki dian tadi. Itulah yang disebut Samas. Makanya ada menorah kaki dian bercabang 7, ada Hanukiah kaki dian bercabang 9 yang khusus untuk merayakan Hanukah. Dan dalam Yohanes pasal 10 ayat 22, Yesus datang di perayaan Hanukah itu pada musim dingin. Karena itu konteks Migdal Eder ini bukan padang gembala biasa. Sekali lagi, tapi padang gembala tertutup yang khusus dijagai oleh gembala-gembala Baitul Maqdis untuk memelihara domba-domba korban untuk kepentingan upacara di Bait Allah yang suci itu.